Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke. Berapa banyak saudara yang pingin jadi anak muda yang gaul? Soalnya ada. Kasihan, ini nenek-nenek dan kakek-kakek semua di sini ya. Nggak mau gaul ya. Berapa banyak saudara yang pingin jadi anak muda yang gaul? Artinya saudaraku yang kasih, artinya kita tidak ketinggalan zaman, tetapi kita tetap terupdate. Kita tetap bisa berdampak bagi dunia di sekeliling kita. Ada amin? Tepuk orang di kiri kanan, bilang beta senang duduk di lupus sebelah. Ada Ina, welcome home. Udah datang balik ya. Oke. Hey, ayo. How are you, Kalem? Oke. Ya, saudaraku yang kasih, luar biasa. Mari topik saya siang ini adalah menjadi orang muda yang berdampak. Makanya tadi saya bilang kita mau jadi anak muda yang gaul. Betul saudara? Ya, saya juga nggak mau jadi apa tuh? Jadi apa? Orang tua yang sonde laku. Ya, terpaku pada kaku, jadi kaku begitu. No, saudara. Saya terus ingin menikmati semua hari-hari. Karena apa? Karena hari-hari di depan kita Tuhan akan terus bawa. So you must enjoy with your life. You don't understand? You understand what they say? Oke. Saudara mesti nikmati hidup saudara, khususnya masa muda saudara. Dengar baik saudara yang kasih. Yang saudara masa muda ini sekali aja seumur hidup. Darwin baru selesai SMA. Tidak akan mungkin besok dia ulang lagi pakai seragam SMA, pakai putih biru atau putih abu-abu, saudaraku yang kasih, pulang kembali ke SMA Tunas Bangsa. Dia sudah dikeluarkan dari SMA Tunas Bangsa karena sudah tamat, sudah lulus dinyatakan diwisuda. Betul nih kan? Ini kan sudah mungkin lagi saudaraku pakai baju SMP Tunas Bangsa, lalu tidak. Kenapa? Karena dia sudah selesai di SMP. Nanti saudara juga begitu, saudara sudah akan selesai dengan usia remaja saudara. Makanya pesan Alkitab, saudaraku dengar. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan. Cubit orang di kiri kanan bilang, dengar itu firman Tuhan. Nah, haleluya, ada amin. Karena itu saudara-saudara tidak pernah dilarang, tidak pernah, tidak pernah dilarang untuk kamu jadi anak yang gaul. Never. Saya tidak pernah larang saudara pakai sepatu Keds. Saya tidak selarang saudara ya, tidak pakai lipstick, pakai eyeshadow, tidak larang saudaraku. Saudara is okay. Bahkan saya juga tidak larang saudara punya medsos dan sebagainya, tidak. Tetapi saudaraku yang kasih, semua yang ada hari ini di dunia di sekeliling kita tidak boleh membuat kita terikat dengannya, tetapi membuat kita menguasainya. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh punya ini, tetapi itu jangan sampai menguasai saudara. Tapi izinkan semua yang saudara punya itu, saudara yang kendalikan. Termasuk perut saudara. Saudara bisa bilang kepada perut saya, hei, tidak boleh makan itu gorengan. Bisa dong. Saudara harus bisa mengendalikannya. Harus bisa. Kenapa? Karena Tuhan memang mau kita seperti itu. Oke. Karena itulah siang ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa jadi orang muda yang berdampak. Bagaimana kita bisa jadi anak muda yang gaul, ya. Oke. Tidak ngabut. Tahu gabut ya. Ya, jadi tidak tahu mau bikin apa. Gabut tuh tidak tahu mau bikin apa. Jadi karena Sone tahu bikin apa, bikin TikTok, ini karena terus dibawa karena gabut. No. Anak Tuhan Sone boleh tidak tahu mau bikin apa. You must tahu. You must know. Do something. Oke. Kita baca dulu ayat yang sangat terkenal. Ayat ini tentu saudara sudah hafal banget, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Baca in English saja. 2, 3. Let no one despise you, our youth, but be an example to the believers in the world. Conduct
love, spirit, faith, and purity. Saudaraku, jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan, jadilah contoh. Be an example. Ya. Jadilah teladan. Jadi kalau orang lihat anak VLC, anak Yes VLC itu jadi contoh. Gini nih loh mereka cinta Tuhan. Gini nih loh mereka mengasihi Tuhan. Gini nih loh mereka gaul. Gitu saudaraku yang kasih. Halo, ada amin? Tentu saudaraku yang kasih, itu komitmen kita. Kita harus begitu saudaraku. Sambil berkata kita memang beda. Beda dengan dunia di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita lain. Lain daripada mereka yang lain saudaraku yang kasih. Yang paling utama dalam hidup kita adalah karena kita punya Yesus. Yang punya Yesus katakan amin keras. Wah, keren. Oke. Nah, saudara tahu di setiap generasi selalu ditemukan keluhan-keluhan yang sama soal anak muda. Orang kalau lihat, makanya itu ayat tadi bilang, bayangkan dari zamannya Timotius ya, keren. Itu zaman apa tuh? Zaman perjanjian baru yang baru 3,5 tahun. Ya, Yesus terangkat ke surga. Itu baru awal-awal saja saudaraku yang kasih. Paulus sudah nasihati Timotius, jangan seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Saudara bisa bayangkan? Jadi dari dulu kalau kita berarti saudaraku yang kasih ayat ini, dulu tuh orang muda sudah dianggap rendah. Orang muda udah dilihat dengan mata miring. Orang lihat kita yang muda-muda, masih muda. Kincing tanah belum basah. Astagfirullahaladzim. Aduh, anak muda belum tahu apa-apa. Omong banyak. Lihat. Sangat negatif thinking for we. Karena kita masih muda, saudaraku yang kasih. Bahkan yang lebih seru lagi saudaraku yang kasih, dasar anak muda, sentuh tata krama, sentuh etika. Itu yang kayak gitu saudaraku yang kasih. Soalnya ada attitude. Soalnya mau dengar nasihat orang tua, mama 1 kalimat dong 1000. Yang kayak gitu saudara. Dan masih banyak lagi stereotip negatif yang dikenakan kepada anak-anak muda. Tadi pagi kita dengar firman Tuhan, ada 3 hal yang akan membuat generasi ini hilang di depan kita. Saudaraku yang kasih. Generasi emas Indonesia bisa hilang oleh karena 3 hal. Tadi pagi saudara bisa nonton di YouTube. Pak John dan Pak Elvis membagikan itu di Ibadah Raya 1 dan 2, saudaraku yang kasih. Ya. Anak muda cenderung konsumtif katanya. Gemar merokok, kecanduan obat terlarang, bergaul dunia malam. Dan sekarang saudaraku yang lagi, dunia mereka sudah tidak dunia nyata. Ya toh, tapi dunia tipu-tipu. Apa tuh dunia tipu-tipu? Dunia medsos. Ya toh. Soalnya ada yang pasang foto di medsos tuh muka asli. Semua kalau mau selfie, mesti secantik mungkin atau semanis mungkin sekarang. Jadi kalau foto muka kasihan-kasihan, jangan posting. Tapi kalau muka manis di medsos, di selfie, di foto, dong bilang pasang, anak gagana. Betul atau betul Dimas? Ya sudah lihat, tidak ada yang mau pasang. Coba yang baru bangun tidur, belum sikat gigi, rambut masih tafrui, foto kas naik di medsos, selamat pagi everyone. Coba saudara pasang. Coba aja saudara pengen. Saudara sambil tulis baru bangun tidur. Orang yang mau buat video bangun tidur aja saudaraku, itu udah style. Betul ya? Apa tuh? My activity today. Dong bikin video apa tuh? A day in my life. Itu udah di style saudara. Kamar udah dirapikan bagus, lalu pasang kamera, tarik badan, asik. Saudara kayak kasih lalu bangun, menyimpan workout sedikit, saudara kayak kasih, lalu bikin sana bikin sini sih. Padahal aslinya bro, itu kamar tidur kayak kapal pecah. Tapi kalau mau pasang medsos, ketong akan cari posisi tempat pun yang tidak saudara kayak ya.
Jadi sejak zaman dulu sudah terjadi hal-hal demikian. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, kita perlu belajar. Saya ingin sekali waktu saya baca firman ini dan saya coba renungkan ini dengan straight dan negatif. Halo YSVLC, maukah engkau komitmen supaya engkau tampak lebih lain daripada orang yang lain? Bukan, tapi karena memang benar engkau cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Harus tampak dari kehidupanmu, perilakumu, tata krama, etika, semua hal dalam hidupmu. Itu menunjukkan bahwa benar-benar engkau cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuh, saudara mesti komitmen dengan hidup saudara. Kenapa saudaraku? Karena apa yang kau tabur hari ini, engkau akan tua di hari tua. Engkau akan tuai di hari tua saudara. Kami waktu generasi kami bertobat, kami punya stereotip yang sama waktu zaman saya kuliah di semester 1, 2. Saya bertobat cinta Tuhan. Orang selalu bilang, jangan pergi persekutuan anak muda. Sampai persekutuan anak muda tuh hamil semua. Dong hanya picari nyong dan nona di persekutuan doa. Dan kami, generasi kami, saudara yang kasih, kami mau lawan itu stereotip yang negatif. Kami mau lawan itu kata-kata negatif yang diucapkan kepada kami generasi muda pada waktu itu. Bahwa kalau kami ke gereja persekutuan anak muda, kumpul anak muda, pasti aja isinya mereka pacaran. Kami rubah, saudara yang kasih. Makanya lahir pelajaran LSD, Love, Sex, and Dating. Dan kami semua berkomitmen menjaga keperjakaan dan keperawanan sampai hari di mana Tuhan menentukan. Kami lakukan itu, saudara. Hari ini saudara orang menikah, pakai baju putih, saudaraku, pakai jas bagus. Tapi, kemarin saya dengar satu orang cerita kepada saya, pacaran di Kota Kupang ini tidak ada yang bebas dari seks. Tuh. Tidak ada, saudara. Semua mereka yang pacaran hari ini di Kota Kupang, seks itu jadi bahkan makanan biasa, saudara. Dari zaman saya bertobat 35 tahun yang lalu, saudara. Makanya kami komitmen sekali dengan hidup kami. Generasi kami semua yang pada waktu itu pacaran, saudara, putus. Sakit, kit. Iya, tapi kami komitmen. Saudara jangan tanya orang di luar, orang di dalam gereja aja pacaran, saudaraku, yang main musik, yang pacaran sama penyanyinya. Saudara, habis latihan pulang antar bapelok, bacium dala berturun. Hari Minggu melayani. Nah sekarang sudah zaman video call lagi, saudara. Itu kemarin tuh ada berita tuh ngeri sekali. Itu nyong video call, dia penona buka baju semua lalu disebarkan. Oh saudara jangan main gila. Saudara jangan pasang foto saudara. Pasang foto saudara bagus-bagus, saudara. Orang capture saudara yang kasih pakai kepala badannya orang lain. Lalu sebarkan. Makanya saudara jangan gaya. Pengaruh medsos hari ini sangat merusak, saudara. So I want to share you about that. Because I love you. Karena saya mengasihi, karena Tuhan mengasihi saudara. Masa muda saudara udah dipanggil Tuhan. Saya sudah bilang beberapa orang, saudara, Tuhan udah sisakan saudara. Tuhan udah sisakan saudara untuk jadi generasi yang luar biasa. Ada amin? Karena itu engkau mesti jaga hidupmu baik-baik. Betul, saudaraku yang kasih. Kita jangan pikir, saudaraku yang kasih, kita kelihatan malaikat dan kudus, padahal nah itu saudaraku, itu yang kami lawan dari ketika kami bertobat generasi kami. Ya kami sadar bahwa itu tidak mudah, memang tidak mudah. Pertama kali semua orang tua uce. Saudara tahu, saya pernah tuh satu om bawa parang kejar hanya gara-gara depo anak nona. Saudara saya bawa anak mimisi, saudaraku depo. Orang tua bilang, mana KTP? KTP? Pak, mau KTP mana? Nyong, lu KTP mana? Saya kasih. Dia bilang, kalau sepo anak nona ada apa-apa di jalan, ini mission trip safari misi soe kefa buah. 1 minggu. Sepo anak nona ada apa-apa, bet tanggung jawab dulu Mana bayang, saya harus berani berdiri mempertanggungjawabkan anak gadis yang saya bawa safari misi. Bawa pulang tanpa cacat celah. Karena orang udah pikiran kalau kumpul bareng cowok dan cewek, anak remaja begini, bawaannya begitu. Nah kalau kita juga masih kelihatan begitu. Kota Kupang nih saudara, ini sudah ada CCTV di mana-mana. Saudara jangan pikir saudara jalan berdua, sudah ada CCTV lihat saudara.
Ini karena kita sayang saudara, kita pingin saudara semakin lebih baik. Halo, amin. Paulus ngomong ke Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menasihati Timotius, saudaraku yang kasih. Kita ke rumah-rumah keluarga, tuh kita sopan, hormat, halo tante, halo om. Orang lihat kita punya attitude is keren, saudara. Orang senang, saudara. Nah, ini yang penting buat saudaraku yang kasih. Karena itu mari saudara kita belajar untuk menjadi anak muda Kristen yang saya bilang tadi, gaul di hadapan Tuhan. Ada amin? Tepuk orang di kiri kanan bilang, gaul dikit dong. Haleluya. Saya udah paham ya maksud gaul di sini ya. Tidak seperti orang dunia, kita tetap bisa gaul. Saudara lihat contoh Daniel. Daniel itu saya bilang tadi dia disisakan Tuhan dalam satu generasi. Ketika saudaraku yang kasih Babilonia menguasai Israel dan mereka angkut semua orang-orang di sana, tapi Tuhan masih sisakan Daniel 10 orang. Termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku yang sangat terkenal 4 orang itu saudara. Mereka benar-benar disisakan Tuhan. Hidup mereka sangat berkomitmen dengan pengajaran yang mereka terima. Kebenaran yang mereka terima dalam hidup mereka saudaraku yang kasih. Sebagai orang-orang Ibrani, saudara, sebagai orang Israel, sehingga dikasih makanan apa saja oleh kerajaan Babilonia, saudara. Pada waktu itu Daniel, Sadrak, Mesak bilang, sorry, kami tidak akan makan santapan raja. Kenapa? Karena mereka tahu, saudara kasih, santapan raja itu sebelum dikasih udah dipersembahkan ke dewa-dewa duluan, udah disembayangin duluan, saudaraku yang kasih. Jadi itu makanan berhala yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua saudaraku yang kasih, itu makanan-makanan semua saudaraku over protein, over lemak, over gula, over tepung, semua saudaraku. Sehingga membuat kolesterol tinggi, gula darah naik, saudaraku yang kasih, jantung bisa berhenti. Wih, Daniel dulu belajar itu gizi nada. Jadinya saudaraku yang kasih, akhirnya Daniel bilang tidak makan. Mereka cukup diberi sayur-sayur saja. Bayangkan saudara 21 hari bro. Daniel hanya makan sayur sambil bilang uji ketong tes. Siapa lebih segar? Ternyata Daniel dan kawan-kawan lebih segar. Saudara lihat. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ada di sana. Nah karena itu saudaraku yang kasih, untuk jadi orang muda yang gaul dengan gaya hidup yang sangat luar biasa, maka saudaraku yang kasih, yang pertama saudaraku yang kasih, anak muda itu populer bukan karena yang lain-lain. Karena apa di sana ditulis? Karena apa saudara? Kualitas kita. Kita bukan sekedar ikut rame saudaraku yang kasih, tapi benar-benar saudaraku kita menjadi anak muda. Semua orang mau populer. Betul saudara? Semua orang mau terkenal. Buktinya di mana Pak John? Buktinya saudara bisa lihat di IG. Saudara bisa lihat di FB. Saudara bisa lihat di Twitter. Semua orang pingin terkenal. Apapun dia kerjakan supaya terkenal. Tapi menghalalkan segala cara. Mulai dari pakai barang trendy, barang keren. Bahkan kadang-kadang saudaraku yang kasih, sampai bisa merendahkan orang lain gara-gara pingin terkenal. Sehari-hari ini orang pingin terkenal dengan berbagai cara orang lakukan, saudaraku yang kasih. Dengar saudaraku yang kasih. Semua usaha apapun yang membuat kita lakukan, saudaraku, pertanyaannya satu. Apakah semua yang saya buat itu bisa membuat saya menjadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Popularitas sejati bersinar bukan karena baju yang kita pakai, bukan karena mode yang kita punya. Popularitas yang kita punya, saudaraku yang kasih, itu karena tindakan dan karakter kita. Saudara sering dengar kata-kata ini. Karisma membawamu ke tempat tinggi,
tetapi karakterlah yang akan mempertahankan kamu di sana. Betul saudara? Ya, talenta bisa membawamu naik ke atas. Tetapi karakter siapakah kamu itu yang menentukan. Nah, siapa kita tidak kelihatan pada hari Minggu. Siapa kita sesungguhnya bukan hari Minggu. Siapa kita sesungguhnya adalah ketika orang lain tidak lihat kita. Itu siapa kita sesungguhnya. Bagaimana saya lembut, manis, apakah di sini? Tapi apakah di luar sana kasar, buak. Dan yang lebih seru, saudaraku yang kasih, siapa saya? Itu tanya kepada istri dan anak-anak saya di rumah dan orang yang tinggal dengan saya di rumah. Pak John Dede itu Karmana. Nah, kenapa saudaraku yang kasih? Karena kalau di sini mah kita bisa munafik. Kita bisa, saya selalu bilang, siapa yang berani memaki di ini ruangan? Sekarang nih, siapa yang berani memaki? Sonde ada, betul? Datang gereja tadi itu di luar sana sustel memang. Hanya ada 3 kata di ini gereja. Salam, haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau datang tuh salam, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau di lapangan bola kaki masih bisa salam, haleluya, puji Tuhan. Di lapangan badminton masih salam, haleluya, puji Tuhan. Tuh saudaraku yang kasih. Jangan lihat di sini. Lihatlah ketika, dan yang lebih dahsyat waktu lihat kita hadapi masalah. Waktu kita hadapi persoalan pergumulan, bagaimana kita? Motor kita ditendang, sek. Yang tadi saudara baru cuci tuh, dia gosok pakai lumpur. Saudara bilang haleluya, terima kasih. Orang bilang, wih ini malaikat Patrick. Lu cocok main musik di gereja kayak Daud begitu. Lu memang luar biasa betul. Itu karakter, saudara. Karakter itu akan membentuk kebiasaan kita, saudara. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan kita. Hal-hal kecil. Kencing tidak sembarangan, cari toilet. Jangan sampai orang tulis di sana, yang kencing di sini dogi. Buang sampah juga tidak sembarangan. Lempar makan habis sembarang. Itu hal-hal kecil. Tidur habis tarik spray. Kos kaki sudah bau cuci. Saudara jangan bilang saudaraku enggak. Saudara lihat sampah di depan, pilih enggak? Saudara lewat saja. Biar nanti baru dong pilih. Asik. Saudara terkenal hanya karena hal-hal yang itu, saudaraku. Dengar, kalau kita jadi pribadi yang siap, saudaraku yang kasih, bertutur kata sopan, lembut, rajin berbuat baik, sigap membantu orang lain yang membutuhkan. Holland selalu bilang begini, you help me, you help me. Kalau you tidak help me, you tidak masuk surga. Saudara sigap membantu orang tanpa perlu saudara minta. Saudara bisa lakukan ini, lakukan itu. Saudara akan sangat dikasihi, saudara. Kita harus jadi pribadi yang simpatik. Dan tidak hanya simpatik, tapi kita jadi pribadi yang empati. Simpatik tuh lihat orang, kasihan. Itu simpatik. Tapi empati tuh begini, saudaraku. Kalau Patrick masalah, kita bilang begini, seandainya beta jadi Patrick. Kita mah selalu berdiri. Luna.
Itu tidak empati, saudara. Empati itu harus bisa. Kalau seandainya, kenapa ya John begitu? Kalau seandainya beta jadi dia. Betul saudara? Coba semua orang buat begitu. Maka akan aman negeri ini, saudaraku yang kasih. Nah, kita nih lebih pintar dari Tuhan. Kita lebih tahu orang lain daripada Tuhan tentang orang itu. Makanya kalau kata omong tuh kata hebat, wise. Bilang di kiri kanan, beta tahu satu orang di sini begitu. Kalau kita jadi pribadi yang demikian, saudaraku yang kasih, tidak hanya simpati, empati, tapi kita selalu rajin untuk berbuat baik, bertutur kata sopan lembut. Orang bilang kita punya attitude, maka dengar, kita bakalan jadi anak muda yang dikasihi Tuhan dan disayang manusia. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 di sana dia bilang begini. Let not mercy and truth forsake you. Bind or bind? Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Ini karakter, saudara. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katanya, write them on the tablet. Tablet itu loh ya, loh hati ya bahasa Inggris. Saya baru tahu kalau tablet itu. Lalu kita tulis di tablet. Oke, next ayat 4. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan akan menghormati kita, bahkan Tuhan mengasihi kita. Orang lain akan sayang kita. Kalau ingat sebut John Dede, orang bilang aduh itu kakak terlalu baik. Isi. Atau orang bilang sebut John Dede, jangan sebut dia nama di sini, haram. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Samuel 1 Samuel 2 ayat 26 di sana bilang, tetapi Samuel yang muda itu baca. Tetapi Samuel yang muda itu 1, 2, 3. Oke. Ganti kata Samuel dengan nama masing-masing. 2, 3. Tetapi siapa yang makin luar biasa? Sebut nama masing-masing. Tetapi siapa yang makin luar biasa? Patrick Panggi. Patrick Panggi saja. Lihat saudara. Tapi Samuel yang muda itu. Dia pakai garis bawahi kata yang muda itu. Artinya Samuel kalahkan stereotip negatif bagi generasi muda hari itu. Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Wow, perfect. Tuhan lihat Samuel, keren. Orang-orang sekeliling lihat Samuel, keren. Ini dulu anak muda yang gaul. Ada amin? Ya. Bilang di kiri kanan, nggak ada lo, nggak rame. Iya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua saudara, untuk jadi orang muda yang berdampak, kesukaannya adalah firman. Mazmur 119 ayat 9 bilang begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa saudara? Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara tahu hanya firman yang bisa jaga kita. Untuk kita bisa hidup benar, hidup bersih dan hidup baik, hanya firman. Dengar, tidak ada yang bisa membersihkan hidup kita selain firman. Karena itu kesukaan kita harus firman. Kita harus hidup dengan firman. Prinsip-prinsip hidup kita harus didasarkan atas firman. Pengetahuan akan firman harus jadi pedoman dan standar hidup kita. Karena itu saudaraku, jangan bosan-bosannya untuk saat teduh. Yes, punya materi saat teduh sendiri tiap minggu dibagikan.
Oke, saudara lakukan saat teduh firman. Bila perlu saudara WA satu dengan yang lain. Di komsel ngebahas saudaraku. Kalau saudara bosan, ya saya harap saudara tidak boring dengan membaca firman. Tapi saudara nikmati setiap firman. Bagi itu saudara dapat apa, kirim ke teman. Atau mungkin saudara hanya baca firman itu lalu caption dia. Bikin gambar yang bagus, tulis. Atau foto saudara sambil saudara tulis firman itu. Saudara kirim ke komsel saudara. Saya percaya saudara. Apa yang saudara dapat akan sangat memberkati orang lain. Ada amin? Dan kita harus terus cinta akan firman. Harus bikin saudaraku gerakan mencintai firman Tuhan. Dengar, tidak ada cara lain dalam hidup ini kecuali saudara mencintai firman. Alkitab harus jadi yang pertama dan utama dalam hidup saudara. Harus saudara. Omong apa-apa, apa kata firman. Lakukan apa-apa, apa kata firman. Bukan karena saudara anak rohani, bukan semua jadi pendeta-pendeta. No, saudara. Firman itu makanan kehidupan. Makanan rohani kita hanya firman. Kalau saudara makan banyak, saudara aku yang kasih. Ya, toh? Nasi satu piring. Ya, walaupun ayam sepotong tapi bisa di gunung Fatuleu, saudara. Kalau saudara bisa makan sekuat itu, saudara, untuk tubuh saudara. Saudara harus lebih banyak makan firman untuk roh saudara. Supaya apa? Roh saudara bisa menguasai hidup saudara. Banyak-banyak baca firman. Banyak kali kita lewat. Tadi tuh dengan apakah seorang muda mempertahankan karakternya atau kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan akan ingatkan saudara. Percayalah saudara yang kasih. Mungkin saudara sekedar baca hari ini, hafal hari ini. Saudara pikir satu waktu saudara lupa? No. Memori saudara, alam bawah saudara-saudara sedang merekam. Apalagi saudara baca dengan suara keras. Satu hari ketika saudara ingin lakukan dosa, tiba-tiba ada Roh Kudus hidupkan firman itu di telinga saudara. Saudara sadar. Dengar, itulah cara firman menjaga saudara dari karakter saudara. Ayo, cintai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setiap hari saudara. Ambil waktu-waktu senggang untuk baca. Tidak apa-apa saudara. Kalau saudara baca lalu saudara edit kasih bagus. Bikin sesuatu. Bahkan itu lebih baik saudara yang kasih. Halo, ada amin? Tulislah sesuatu yang berguna. Yang memotivasi. Istilahnya begini nih kawan-kawan. Kalau sampai satu titik susun ada orang bisa nasihat saudara. Maka saudaralah yang bisa menasihati diri saudara sendiri. Caranya itu tadi. Ambil firman. Bikin apa tuh? Reminder myself. Kasih hashtag. Mengingatkan diri sendiri. Janganlah engkau lengah misalnya. Sambil kasih hashtag. Reminder myself. Anda tidak sedang menghakimi seseorang. Tapi Anda sedang mengingatkan diri saudara sendiri dengan firman. Halo, ada amin? Ya. Saya selalu begitu saudaraku. Makanya tiap kali saya berdoa Tuhan selalu kasih kata-kata. Misalnya aku masih punya Tuhan. Tuhan sayang beta. Itu semua tuh kata-kata yang tiba-tiba Tuhan kasih. Dan itu beta bikin sesuatu saudaraku untuk mengingatkan saya. Jangan benci orang, ampuni. Itu menasehati diri sendiri saudara. Karena ke saya begini sudah mungkin John datang nasihat. Walaupun dia pindah rumah tapi dia sudah mungkin. Bapak John, beta mau nasihat Bapak John ini terlalu sih. Tidak akan pernah terjadi saudara enggak. Betul saudara? Setinggi seliting saya begini sudah ada yang berani nasihat. Nah siapa yang harus nasihat? Tentu mentor saya. Nah kalau tidak ya saya sendiri menasihatkan diri saya. Siapa nasihat Patrick di antara Bosong? Patrick Bosong suka lo begini. Bahkan Bosong bilang biar Roh Kudus togor dia. Saudara bisa bayang. Nah kalau Roh Kudus dia tidak peka dengan Roh Kudus, dia terus menyimpang. Kasihan saudara. Makanya saya selalu bilang kalau ada yang togor tuh langsung atraktir makan bakso. Pati besok suka lo begini. Nah tunggu mari kau udah makan bakso baru ditambah bakso lo omong. Ya yakin saudara kayak kasih. Itu akan menguatkan sekali. Ada amin?
Walaupun tegur itu menyakitkan, tapi daging bakso telah membuat semua menjadi enak. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Betul saudara, kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Bilang orang di kiri kanan, beta ini perlu lu kasih ingat beta. Ya, saya senang saudara lihat komunitas saudara. Kalau saudara, saya tidak larang saudara untuk berkomunitas. Itu sangat baik karena saya pun bertemu begitu. Tapi mesti ada satu yang senior, saudara, satu yang bisa nasihat, satu yang mesti ingatin. Ini sudah menyimpang. Betul saudara. Saya dulu anak menti semua yang difoto, saudara lihat itu. Itu kalau datang kos tuh beta masak habis dong siap makan. Tapi satu mesti berteriak, Kak John, ini tacu di depan dia nih. Mari sini kau bagi kas kami. Biar beta di mana? Kenapa? Karena dong ambil sendiri, Kak Adi Papa Malelak pasti tidak dapat makan, saudara. Karena beliau pasti akan yang terakhir. Tapi mari sini. Jadi kalau saya yang bagi itu semua pas sama rata, saudara. Itu sudah jadi kami pun tradisi di Komsel yang hari ini kami kasih nama geng Raja Wali, saudara. Yang satu sudah di Dokter Ali, satu wakil bupati, satu polisi, satu jaksa, semua. Tapi dulu tuh model kayak begitu, John. Tapi kalau dong makan dong dengar beta. Dulu beta yang naik bemo, beta yang dong naik bemo tuh dong hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kak John. Artinya Kak John Dede yang bayar. Tapi kalau sekarang saya pirote dong yang bayar tiket gantian, saudara kayak. Tapi saudara lihat, harus ada satu yang berani kasih nasihat. Ini semua lenceng, ini agak salah begitu. Gitu. Jadi apa? Kita saling mengingatkan, komunitas kita kuat, tapi kita setia sampai akhir. Sampai hari ini anak-anak menti saya semuanya masih cinta Tuhan, tidak merokok, dan mereka semua nikah baik-baik. Tidak ada yang minum mabuk. Sampai hari ini tidak ada yang minum mabuk. Semua masih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Kumpul dari komunitas yang demikian, saudara. Mari saudara. Ada amin? Nah, yang terakhir, yang ketiga. Katakan no. Pada apa saudara? Pergaulan bebas. Hari ini remaja terkenal dengan gaya freestyle. Freestyle? Gaya bebas. Bukan dance yang gaya bebas, freestyle saudara, lifestyle. Ya, bukan saudara, tapi hidup bebas. Hidup bebas artinya tidak mau diatur. Makanya banyak anak-anak tuh kalau tinggal dengan orang tuh pingin kos. Beta titis selalu. Diam-diam situ. Tinggal dengan orang tua mau kos lah, beceke baru tahu. Karena lihat bapak dan emang jangan saudara. Itu sangat baik buat saudara. Saudara belum sadar hari ini. Saudara merasa keinginan saudara untuk begini, itu sangat dibatasi. Tidak ada masalah saudara. Saya kos, tapi saya tahu tata krama, tahu etika. Makanya ibu kos sangat sayang saya saudara. Hari libur saya bantu masak di ibu kos. Dan satu bapak dan mama kos akan senang menikmati nasi goreng ala chef JDD. Saya kos, tapi saya buat itu kos seperti tuan kos punya rumah sama kayak saya punya rumah. Saya bantu pisapu di sana, masak di tempat. Lakukan itu saudara. Dan saya tidak merasa terlalu terhina untuk cuci piring, untuk sapu rumah. Kalau orang lihat saya sapu rumah, lalu wih, dia sapu nyong na sapu. Saya tidak pernah malu saudara. Saya pi pasar tenteng. Anak murid saya pernah belajar pi pasar, bawa sur tenteng tas kresek. Tenteng, becek selalu tenteng. Kadang-kadang kalau tenteng tas belanja di pasar malu atau malu? Nah, amin. Betul, ikut mama pi pasar seorang tenteng tas kresek atau seorang tas kresek kasih orang lain. Apalagi ketemu saudara pungkawan, saudara sembunyi. Saudara harga diri tidak jatuh karena itu. Halo, ada amin? Itu saudara. Harga diri kita tidak diukur dengan apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Harga diri kita diukur dengan seharga darah Yesus yang mahal, yang menebus saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang kasih yang ketiga tadi. Tidak pada pergaulan bebas.
1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan, dan keangkuhan hidup. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu, maka engkau akan terhindar dari segala perkara-perkara nafsu dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Dengar saudaraku yang kekasih, tidak ada cara lain adalah terus jaga hidup saudara. Gaul dalam Tuhan berarti saudara hidup dalam kemurnian. Makanya ada nasihat buat Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Kita baca. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, dan satu komunitas saudaraku yang kasih. Kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan anak-anak Yes. Ada amin saudara? Jaga sama-sama, saling mengingatkan, saling menjaga satu dengan lain. Jangan sampai di antara bosong sendiri terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Itu menjadi hal yang sangat, dengar, saudara perlu saling kasih nasihat. Tidak ada berdosa kalau saudara kasih nasihat. Ngomong satu dengan yang lain. Beta suka lo begini, beta mau kasih tahu lo. Sambil makan ayam bakar lalu mau omong begitu, saudara kau, ayam bakarnya makin enak, saudara kau kan. Halo, ada amin. Senusa baperan. Dilarang kalau dalam komunitas itu baperan. Hindari hal baperan. Tersinggung nah. Kalau saudara tukang tersinggung jangan gabung di komunitas. Itu hanya akan merusak komunitas saudara. Halo, ada amin. Betul. Kalau saudara tidak suka dengan seseorang talking, kasih tahu saudara gue kasih. Ini begini nih, ini sonde bagus nih begini. Kita lihat nih sonde enak begitu. It's okay saudara gue kasih. Kenapa? Karena kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Halo, ada amin? Nah, karena itu saudaraku yang kasih, jalani kehidupanmu Tuhan. Jalani kehidupanmu. Ya, saling peduli satu dengan yang lain. Satu pertanyaan, sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Saudara harus bertanya, beta di lingkungan ini buat beta jadi lebih baik atau beta jadi lebih buruk? Kalau komunitas kawan di kampusmu hanya akan membuat engkau jadi rusak, hindari pergaulan dengan teman-teman di kampusmu. Harus saudara. Kalau tidak saudara tidak bisa radikal. Nanti dong merokok dong akan bilang saudara merokok. Tadi pagi saudara tahu NTT Kota Kupang khususnya terkenal sebagai kota pemabuk terbesar di Indonesia hari ini hasil penelitian. Orang kalau kumpul-kumpul apa saja mesti ada tolakannya. Saudara dengar itu bahasa? Bakar ikan 1 ekor saudaraku tolakannya 2 botol aqua besar. Yang isinya airnya bening, tetapi itu membuat sempoyongan. Airnya katanya menggigit. Kelihatan seperti minum air aqua, tapi saudara lihat. Apa saja hari ini saudara lihat. Orang bakar ikan sepotong saja bawaannya harus ada tolakannya. Itu tidak hanya di luar sana bro. Dan sampai pesan bakar ikan juga harus ada 1 botol aqua di situ yang isinya sirup melon. Harus isinya sirup melon. Kota Kupang sedang begitu hari ini. Menurut penelitian survei, Kota Kupang itu pemiras terbesar di seluruh Indonesia. Saya pikir orang Ambon, ternyata sudah pindah ke Kupang. Kupang ini apa saja. Saya di Atambua sana, saudara, tiap hari saya lihat satu saudara semua mabok habis. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, saudara. Semua minum apa? Kenapa? Kalau lusan minum, namanya lusan saudara. Itu. Lusan minum lu meme, lusan minum lu bencong, lusan minum. Jadi terpaksa kota minum untuk menunjukkan kota muka perkasaan sebagai seorang laki-laki. Untuk menunjukkan bahwa kota jantan sama seperti ayam dan kambing. Karena yang jantan itu hanya ayam dan kambing. Kalau lusannya minum, lusannya jantan. Hei,
Lu sonde merokok lagi, lu lebih sonde jantan lain. Jadi kotong harus supaya jantan seperti ayam dan kambing, maka kotong harus merokok. Jadi yang merokok itu adalah ayam dan kambing. Ya, karena mereka dikira harus jantan, saudaraku. Pria perkasa, gambarnya merokok. Apakah teman-teman yang baik akan menjerumuskan saya kepada ketergantung alkohol dan obat-obatan? Sahabat yang baik harus bisa menegur. Nah, amin. Karena kalau lihat orang begitu saudara tidak tegur, itu saudara yang paling berdosa, saudara. Apakah sahabat kelompok yang baik menyuruh saya berbohong kepada orang tua? Atau mengancam meninggalkan saya kalau saya tidak ikut kemauan mereka? Nah, itu dia. Ini pertanyaan-pertanyaan perenungan buat saudara untuk menghindari pergaulan bebas. Mengatasi. Karena itu carilah orang yang bisa kamu percaya atau komunitas rohani yang baik, saudaraku yang kasih, untuk membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bergaul dari anak muda Kristen yang takut akan Tuhan. Harus komitmen dengan diri sendiri. Beta bertobat, beta cinta Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Karena beta ketemu Tuhan dalam beta penghidup. Halo, ada amin? Saya tadi pagi sudah kasih tahu kepada orang tua di gereja. 2 minggu, 3 minggu ini saya khotbah, saya bilang. Tanya Patrick, ada dengar mungkin. Saya bilang sama orang tua di anak youth gereja, saya selalu nasihat. Yang lu bapak mama gereja sini, jangan karena lu datang ke sini hanya karena bapak dan mama. Kalau lu tidak ketemu Tuhan, lu tidak pernah berubah dalam hidupmu. Betul. Karena itu jangan marah kalau Tuhan pakai orang lain, saudaraku yang kasih. Karena saudara sendiri yang punya tempat di mana kasih karunia berlimpah, tidak memanfaatkan anugerah itu untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Orang lain ketemu Tuhan, orang lain hidupnya berubah, orang lain makin dipakai Tuhan. Kita tidak pernah ketemu, kita sekedar datang setor muka di gereja karena kita harus gereja. Saya sudah bilang kepada papa dan mamamu di ibadah raya dewasa. Dan itu saya bilang, saya selalu omong kepada mereka. Karena itu saya berdoa supaya setiap saudara ketemu Tuhan dalam hidupmu. Karena yang bisa membuat kita berubah hanya kita ketemu Tuhan. Sakeus berubah karena dia ketemu Yesus. Pelakor itu berubah karena dia ketemu Yesus. Semua orang kalau ketemu Yesus pasti hidupnya berubah. Termasuk saya. Gara-gara saya ketemu Tuhan Yesus, maka saya berubah. What about you? Mari kita berdoa.